Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya bertandang ke kediamannya Mbak Nusulaila Romadanti SH MH. Beliau ini seorang advokat yang berada di Babatan Plemantung Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul, tidak jauh dari pantai selatan. Saya langsung saja ketemu sama Mbak Lela. Assalamualaikum Mbak Lela. Waalaikumsalam Pak. Mbak Lela, ini saya terus terang ingin bertanya kepada Anda, melanjutkan dari wawancara yang dulu pernah saya tanyakan kepada sampean soal merajalelanya KDRT di Sleman dan Bantul ini. Karena angka perceraian cukup banyak ya Mbak. Cukup banyak ya. Di Sleman itu pernah sampai 96 perkara. Satu hari itu 96 perkara. Satu Kemudian hari ya? ya di sidang selanjutnya itu kita ada lagi 92 perkara. Ya, jadi perharinya kan juga intensitasnya banyak Oh, di Sleman. kalau dilihat Bantul sama Sleman lebih banyak mana ini? Sleman. Lebih banyak Sleman ya? Sleman. Bantul ranking 2 ya? Ya, bisa dibilang. Oh. Kemudian kalau Gunung Kidul malah sedikit ya? Sekarang sudah mulai berkurang Pak, nggak ada kayak Nggak dulu. kayak dulu ya? Iya, Oh. kan banyak yang urban ke Jakarta. Oh iya iya, iya. Artinya secara ekonomi mereka sudah Mungkin lebih sudah sejahtera ya. settle gitu. Iya, Wonosari. Kemudian Iya, iya. kalau angka yang paling terendah itu ada di Kulon Progo dan Yogyakarta. Oh gitu ya. Iya. Oh. Terutama Jogja mungkin paling rendah satu Ya. dari. Lalu ketika terjadi kasus perceraian itu di pengadilan agama itu kebanyakan yang gugat perempuannya atau laki-laki, Mbak? Mayoritas perempuan Pak. Oh mayoritas malah ibu-ibunya. Iya. Yang menggugat ibunya gitu. Iya. Karena KDRT itu kebanyakan ya. Ya, ada juga biasanya awal mulai itu karena faktor ekonomi dulu Pak. Oh, Jadi gitu ya? faktor ekonomi kemudian memicu suami emosi karena misalnya mohon maaf kadang suami menganggur tidak bekerja Ya. atau kemudian ekonominya kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, jadi suami melampiaskan emosinya kepada si istri atau ke anaknya. Ya. Karena mungkin program pemerintah gagal bidang ekonomi ya toh. Iya, saya nggak bisa bilang seperti itu Pak. Mungkin kita berharap Bapak Prabowo ini bisa memulihkan ekonomi yang carut marut di Indonesia ini. Karena berakibat pada hubungan suami istri gitu ya. Tidak secara signifikan tidak langsung, sebenarnya. ya. Tidak langsung. Tapi rata-rata kalau dulu itu kira-kira 10 tahun 20 tahun yang lalu itu ketika istri menggugat itu suaminya gondeli. Kalau sekarang seperti apa, Mbak? Sekarang lebih orang-orang sudah lebih cerdas ya. Jadi kalau misalnya istri menggugat itu yang menyuruh malah suami gitu loh. Oh, Jadi, itu ya. Oh. supaya si suami itu tidak dibebani dengan nafkah-nafkah. Kalau misalnya suami mengajukan permohonan cerai talak kan dia harus memberikan tali asih nafkah berupa nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah hadlunah untuk anaknya. Juga kadang misalnya ada nafkah terhutang itu selama suami tidak memberikan nafkah itu dihitung kemudian diakumulasi, nah itu bisa dimintakan juga. Jadi ada istilahnya mut'ah, tali asih ya toh. Kemudian idah itu 3 bulan setelah si istri itu diceraikan. Untuk anak ada hadlonah itu sampai 21 tahun atau sebelum 21 tahun si anak itu sudah menikah, ya itu si bapak lepas. Jadi lebih ruwet ya kalau yang gugat suami ya. Iya, lebih rumit. Atau gitu. itu mungkin strategi Ya, mereka berdua gitu. Strategi dari suami supaya dia lebih dibebaskan dari untuk memberikan nafkah atau tali asih. Karena di luar pengadilan sudah sepakat untuk bercerai gitu. Ya, biasanya rata-rata sekarang seperti itu Pak. ya. Jadi lebih rasional ya. Iya. Terakhir Mbak Laila, menurut Anda hal seperti itu bisa dilakukan pencegahan nggak? Pencegahan dalam arti seperti apa Pak? Artinya jangan sampai kasus perceraian itu tinggi gitu loh. Biasanya sekarang Atau kan yang di yang desa-desa bisa Anda ungkapkan apa? Tadi sedikit sudah Anda
singgung tentang Pak Prabowo biar bisa Iya. program ekonominya bisa berhasil gitu. Iya. Menurut Anda seperti apa itu? Kalau sekarang itu sudah mulai ada paralegal Pak. Jadi mereka itu nanti yang kita ada komunitas paralegal itu di setiap kelurahan itu nanti yang memberikan penyuluhan hukum, tapi juga kita sebagai lawyer juga kita mendampingi Pak. Jadi mereka itu yang berasal dari non hukum, tetapi bisa direkrut untuk membantu kita mengadakan penyuluhan. Tapi kalau untuk dia ikut mengadakan berperkara itu tidak diperkenankan karena dia bukan dari istilahnya di bidang hukum dan dia tidak mempunyai lisensi untuk kayak kita sebagai pengacara atau advokat gitu, iya, iya. Pak. Ya. Tapi Anda sebagai advokat itu mengharapkan dari negara atau dalam hal ini pemerintah untuk bisa membuat sukses program ekonominya ya? Ya, saya sangat berharap sekali Pak, karena sekarang ekonomi sangat ini ya. Jadi orang banyak sekali yang merasa untuk mencari pekerjaan aja susah gitu loh. Jadi mungkin itu dampaknya Memicu perceraian itu ya? Ya, istilahnya jadi pertengkaran dalam keluarga karena masalah ekonomi. Oke, terima kasih Mbak Laila. Nanti lain kali saya datang lagi. Terima kasih Mbak. Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.